Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatannya yang disampaikan kepada saya untuk bisa menyampaikan TikTok Kultum. Nah, harapan saya nantinya Kultum ini akan bisa mengena di hati teman-teman semua. Mungkin nanti bisa menjadi inspirasi dan bisa teman-teman bisa mengambil ilmu dari apa yang saya sampaikan. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung menyampaikan untuk materi pada pagi hari ini, yaitu adalah terkait keutamaan menjaga lisan. Pentingnya menjaga lisan. Kenapa saya memilih untuk bisa menyampaikan materi ini? Karena di zaman yang sudah maju seperti saat ini, itu menjaga lisan itu terkadang sangat sulit dilakukan. Padahal lisan itu adalah sesuatu yang sangat sederhana, lisan itu adalah sesuatu yang memang tidak berat. Menggerakkan mulut itu kan kalau dari kita kan tidak berat, tapi itu memiliki efek yang cukup besar, memiliki dampak yang tidak main-main, memiliki dampak yang benar-benar bisa terasa. Kalau memang kita arahkan ke mulut kita untuk mengucapkan sesuatu yang baik, itu kan bisa menyebabkan dampak yang baik. Tetapi jika kita mengarahkan pada sesuatu yang tidak baik, maka juga dampaknya juga akan sama. Bahkan bisa berkali-kali lipat lebih terasa lagi. Nah, insya Allah, orang-orang beriman yang selalu menjalankan perintah Allah dan meyakini adanya hari akhir, menjadi muslimin dan muslimah yang taat, bisa dan mampu untuk bisa menjaga lisan. Mampu untuk menjaga lisan, mampu untuk menahan diri untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang memang dilarang dan tidak boleh diucapkan. Yakinlah orang yang berbuat dan beramal salih dan menjaga lisan itu pasti akan dibalas dengan kesenangan dan kebahagiaan. Sedangkan orang yang tidak berbuat baik, tidak beramal dan berkata-kata yang tidak baik, kelak juga akan mendapatkan balasan yang buruk. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apapun yang kita ucapkan itu nantinya akan berefek sangat baik baik ke orang yang sedang berkomunikasi dengan kita ataupun ke kita sendiri. Semoga Allah memberi keistiqomahan kita semua dalam beramal solih dan bisa selalu menjaga lisan. Sesungguhnya kita mengetahui bahwa lisan itu merupakan salah satu nikmat yang besar. Bayangkan kita tidak bisa berbicara. Berbicara, mengucap sesuatu itu adalah sesuatu yang memang sangat amat kita syukuri. Kita bisa berbicara, kita bisa menyampaikan. Melalui mulut kita bisa menyampaikan apa yang kita sampaikan. Kita bisa menyampaikan apa yang kita tidak sukai atau kita kurang berkenan. Melalui mulut kita bisa membuat suatu perubahan. Kita bisa mengucapkan sesuatu yang baik lalu bermanfaat dan menghasilkan efek yang baik. Kita mengucapkannya pun juga akan menghasilkan efek yang buruk juga. Lisan itu menjadi sesuatu yang cukup unik, kecil. Mulut itu merupakan sesuatu yang tidak terlalu terlihat di organ tubuh, tapi memiliki dampak yang sangat lebih besar daripada organ tubuh lainnya. Memang bentuknya kecil dan halus, namun letak kebaikan dan keburukan itu ada pada lisan. Bayangkan jika kita mengata-ngatai seseorang, mengata-ngatai dia adalah orang yang buruk, dia mengata-ngatai dia adalah orang yang kamu, orang yang tidak tahu diri. Padahal itu bukan tipe dia, tapi kita lupa bahwa kita itu harus menjaga omongan kita. Karena tidak semua orang juga bisa menerima perkataan yang sedemikian. Ada orang yang masih bisa menahan diri, ada orang yang ketika mendapat suatu ucapan dia langsung bisa istilahnya jatuh, langsung dia drop. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang terkena perundungan atau bullying. Bullying itu juga termasuk dari tidak baiknya kita menjaga lisan kita sebagai seorang muslim. Nah, akibatnya bisa berdampak sangat besar. Itu nanti bisa sampai ada kasus bunuh diri karena dibully. Segitunya, sebegitu besarnya pengaruh lisan dalam kehidupan kita itu. Lalu membahas tentang lisan, tentang menjaga ucapan, itu ada satu nasihat yang sangat berharga dalam hal utamaan menjaga lisan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan akan menjadi turunan kita sebagaimana hadis yang berbunyi, barang siapa yang berfirman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Dari hadis yang sudah kita dengar barusan, saya sampaikan tadi bahwa jika kita tidak bisa berkata baik, itu lebih baik diam. Dengan adanya hadis ini itu membuktikan bahwa hanya ada dua yang bisa kita lakukan, yaitu berkata atau berucap yang baik, berucap sesuatu yang bermanfaat, atau kita hanya diam saja. Sudah jelas ketika kita berucap sesuatu yang tidak bermanfaat, itu akan menyebabkan masalah yang sangat amat besar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Uqbah bin Amir berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah keselamatan itu? Beliau menjawab, tahanlah lisanmu dan hendaknya rumahmu menyenangkanmu karena penuh zikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dan menangislah atas kesalahanmu karena menyesal. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis riwayat tadi yang saya sampaikan adalah nasihat Rasul bahwa keselamatan itu adalah menahan lisan.
Salah satunya juga adalah menahan lisan. Selain tadi hendaknya rumahnya menyenangkan karena kita penuh zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita penuh zikir, kita penuh mengingat Allah Subhanahu wa taala, emosi kita akan terjaga. Kita tidak akan mudah marah, kita tidak akan mudah berkata-kata karena memang emosi itu akan mempengaruhi juga ke ucapan. Sangat jelas lisan juga dipengaruhi oleh emosi dari perasaan kita. Dengan kita zikir, kita mengingat Allah, kita akan lebih menjaga emosi, lebih menjaga diri kita, dan pastinya lisan juga, output keluaran di lisan kita itu juga akan baik. Atau jika kita tidak bisa berkata apapun, kita mungkin tidak memiliki opsional kalimat yang memang cepat, mungkin kita bisa diam. Karena di agama Islam, dalam Islam, diam itu adalah sesuatu yang sangat-sangat baik, dan emas dan berharga mahal. Dibanding kita berbicara sesuatu yang tidak ada faktanya, atau bisa dikatakan zaman sekarang itu kan sudah banyak yang mungkin kurang sekali menjaga lisan dengan cara menyebarkan hoaks, dengan cara menyebarkan fitnah, dengan cara menjustifikasi seseorang dalam satu kali lihat, dalam sekali melihat. Padahal yang maha menilai itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita sebagai manusia. Kita manusia tempatnya salah, kita manusia tempatnya dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Maka dari itu, kewajiban kita sebagai muslim adalah ketika kita melihat sesuatu yang memang kurang baik atau tidak berkenan, alangkah baiknya kita mendoakan hal tersebut agar bisa diampuni Allah, dirahmati Allah. Berhati-hatilah terhadap lisan, karena sebuah ucapan bisa menjuruskan kita ke dalam api neraka. Bayangkan kita mengucapkan sebutan yang sekarang tren, mungkin body shaming. Banyak orang tidak sadar bahwa body shaming itu sangat menyakitkan. Kita mengata-ngatai seseorang hitam, dekil, kurus, gendut. Itu sesuatu yang mungkin bagi kita sekarang lebih terkenalnya adalah guyon. Candaan untuk mencarikan suasana. Tidak sama sekali. Tidak seperti itu. Bahwa candaan itu tidak boleh sesuatu yang berkaitan dengan hal yang tidak bisa selesaikan. Candaan itu harus sesuatu yang memang bisa baik-baik saja. Nah, mungkin saya ingin menyampaikan sebuah kutipan surat, yaitu dari Al-Isra ayat 36 sebelum mengakhiri kultum pada pagi hari ini, yaitu adalah dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hatimu semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Segitunya besar kita harus menjaga lisan kita. Mungkin saya rasa cukup. Harapan saya adalah dari kultum yang saya sampaikan, meskipun sangat singkat, sangat sebentar, mungkin juga saya belum terlalu banyak menyampaikan, padahal masih banyak materi-materi yang lebih baik-baik untuk bisa disampaikan. Harapan saya adalah teman-teman BSI semuanya bisa memetik hikmah bahwa kita harus sangat amat menjaga lisan kita. Dengan alasan itu, Islam itu adalah menjaga hati, menjaga perasaan, dan damai. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.